kasih untuk Bu Anissa Hakim yang telah mengundang saya selaku peternak kecil. Oh, Bapak bisa aja. Mudah-mudahan semua ini akan menjadi manfaat bagi pendengar-pendengar pemirsa semua. Oke, terima kasih Pak Zia. Ini sebelumnya belum saya kenalkan ya. Beliau ini merupakan seorang praktisi di bidang ruminansia kecil, khususnya peternak kambing dan domba. Beliau juga merupakan seorang peternak milenial. Di saat ini sudah banyak peternak-peternak itu sudah masuk di zamannya kolonial. Nah, beliau ini salah satu penggeraknya generasi muda untuk tetap semangat dalam beternak untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pak Zia, sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih ya, Pak Zia ini kan merupakan seorang praktisi maupun peternak ya di bidang kambing domba. Sejak kapan Pak Zia mulai tertarik nih untuk memulai bisnis kambing domba? Oke, saya tertarik pada bisnis kambing domba itu saya ingat dulu waktu itu semenjak saya tertarik dengan Ibu Anissa Hakim. Kenapa demikian ya Pak ya? Karena saya melihat potensi bahwa waktu itu Ibu Anissa Hakim mempunyai orang tua pengusaha sate kambing. Nah, saya bisa memanfaatkan itu. Oh, jadi ajas manfaat ya Pak? Iya, dia tidak tahu. Oh, seperti itu. Iya, seperti itu. Jadi sebelum tertarik ke dunia domba kambing itu sebelumnya tertarik dulu kepada Ibu Anissa Hakim ya? Kebetulan seperti itu. Kebetulan. Oke. Jadi memang sepertinya ini sudah takdirnya ya, seperti itu. Oke Pak Zia, kemudian setelah mulai ada ketertarikan, kalau orang ini saat mau melakukan atau memulai untuk berbisnis biasanya penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan, karena seperti yang kita tahu yang namanya bisnis itu up and down ya, tidak semuanya stabil, baik itu dari segi pelaksanaan maupun dalam pengelolaan, dari segi keuangan misalnya seperti itu, karena orang lebih tertarik untuk menjadi pekerja gitu ya. Kebanyakan orang betul tadi seperti yang dibilang Ibu Anissa Hakim berpikiran bahwa bisnis itu adalah up and down. Kalau bagi saya down and up. Oke. Nah, jadi kita mulai dari hal yang kecil, hal yang bawah dulu. Apa yang bisa kita lakukan? Jadi jangan sampai itu nanti bisnis itu malah kelihatannya membutuhkan banyak modal, kita besar dulu baru mengerjakan hal-hal yang kritikal. Misalkan kita membutuhkan modal besar dulu, membangun peternakan dulu, baru pada saat itu langsung mengerjakan marketingnya, promosinya, dan segala macam. Itu kebalik kalau menurut saya. Kerjakan hal yang kecil dulu, dari down dulu, baru pelan-pelan kita up, step by step. Dimulai dari hilir dulu. Bagaimana saya bilang dimulai dari hilir? Oleh sebab itu dimulai dari menciptakan brand, menciptakan produk, dan strategi jualan. Dan itu nggak membutuhkan modal yang sangat tinggi kalau menurut saya. Justru itu bisa dilakukan tanpa modal, tapi berdasarkan harus mempunyai skill. Dan juga skill itu bisa dipelajari ya, banyaklah kita via YouTube, ada media sosial, kemudian juga bisa bersilaturahmi kepada peternak-peternak lainnya. Dan menurut saya hal itu merupakan modal utama dari membangun usaha di peternakan. Silaturahmi. Oke, jadi silaturahmi itu poin pentingnya ya, poin utamanya dalam membangun sebuah bisnis tentunya. Saya tertarik sekali dengan perkataan tadi ya, kalau misalnya saya bilang up and down, ternyata Pak Zia punya pandangan lain yaitu down and up. Itu menarik sekali menurut saya, karena memang selama ini secara konvensional kita berpikirnya bahwa bisnis itu butuh modal yang sangat besar terlebih dahulu, sehingga orang-orang itu lebih takut untuk memulai untuk berbisnis seperti itu ya. Mungkin ada saran atau ada pesan-pesan dari Pak Zia sendiri untuk generasi muda saat ini, khususnya yang memang mereka yang memang fokus sudah bergerak di bidang peternakan, misalnya mahasiswa peternakan yang mungkin setelah lulus pun jarang sekali atau hanya sebagian kecil yang memang langsung terjun ke dunia peternakan itu sendiri, Pak Zia. Oke, saran saya yang pertama adalah luruskan niat dan juga mulai membangun visi dari sedini mungkin. Visi kalian itu apa sih? Jangan sampai kalian pada saat masuk ke satu jurusan, pada saat di kuliah, belum tahu visinya apa. Jangan-jangan visinya mau menjadi kerja di bank, malah masuk peternakan, kan itu kan nggak nyambung, nggak relate. Nah itu
pada saat kalian di peternakan mulai membangun visi kalian yang tentunya berhubungan dengan dunia peternakan, dan visi itu harus dijaga dan harus benar-benar bernilai spiritual dan juga sesuatu yang kuat, merupakan passion dari kita sendiri gitu. Dan jangan terpengaruh ikut-ikutan dari orang lain. Kalau menurut saya mulai dibangun hal itu dari sekarang, visi yang menjadi cita-cita dan jalankan dari sekarang. Dan kalian harus membuat skema. Jadi cita-cita itu kalian tulis, kemudian tuliskan apa yang kalian pikirkan, dan tuliskan apa yang kalian pikirkan, dan kerjakan apa yang kalian tuliskan. Jadi kalian harus mulai step by stepnya seperti itu. Jadi harus fokus dan juga harus tertata dengan jalur yang kalian buat sendiri. Karena kalau misalkan kalian tidak mempunyai cita-cita saat ini, maka bersiaplah bahwa kalian akan mendukung cita-cita orang lain. Oke, wow, menarik sekali ya, akan mendukung cita-cita orang lain. Luar biasa Fajia ya. Oke, tadi satu hal mungkin meluruskan niat ya, ketika kita sudah terjebur di, atau istilahnya tercebur ya, mohon maaf, di dunia atau di jurusan peternakan misalnya, padahal sebelumnya kita tidak mau masuk ke jurusan tersebut. Gimana cara menumbuhkan niat, kemudian menumbuhkan keinginan dan untuk membentuk visi yang besar untuk pada akhirnya kita mau terjun ke dunia tersebut gitu. Misalnya di awal saya nggak mau, saya terpaksa masuk ke sini. Kemudian gimana sih caranya biar saya tertarik dengan dunia tersebut dan ingin betul-betul konsisten menjalankan dunia tersebut, mulai dari kuliah sudah punya visi sampai nanti sudah lulus mungkin sudah memulai untuk menjalankan ataupun berbisnis di dunia peternakan. Oke, yang pertama adalah ada satu pepatah Jawa, itu adalah Witing Tresno Jalaran Suko Kulino. Artinya cinta itu datang karena terbiasa. Oke, kalian harus membiasakan dengan segala hal yang ada di dunia peternakan. Kalian harus lihat peluangnya, kalian harus bersilaturahmi, kalian harus mempunyai circle teman-teman di dunia peternakan. Insya Allah dengan kalian mempunyai circle dan kenyataan yang kuat, visi itu akan tetap terjaga, Bu Anissa Hakim. Jadi jangan sampai kalian di dunia peternakan tapi circle kalian tuh orang-orang yang pengusaha di luar dunia peternakan seperti tekstil atau segala macam, nanti malah kalian akan terbawa dan tertarik. Karena jika kita berteman dengan penjual ikan asin, kita akan kena asinnya, kan baunya asin. Kalau kita berteman dengan penjual parfum, kita akan tercium bau parfumnya. Sama kalian, kalau misalnya kalian berteman dengan seorang tukang kambing misalkan, atau tukang sapi, atau peternak sapi atau peternak kambing, kalian juga mempunyai wawasan dan juga mempunyai aura peternakan kambing. Nah, jadi bukan kalian harus kambing ya Pak? Bukan kambing itu kalian jadi menciptakan satu peluang yang bisa kalian lihat, circle, kemudian dan di situ kalian lama-lama akan menjadi cinta. Dan pada saat kalian sudah cinta, kalian harus semakin kuat dalam menekuni dunia peternakan. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi kita perbaiki circle kita terlebih dahulu, perbanyak silaturahim dengan para peternak mungkin ya. Dan mungkin apakah ada saran-saran nih gimana untuk membentuk circle seperti itu? Kita pendekatannya harus seperti apa sih ke peternak-peternak? Kadang kan mahasiswa misalnya ada rasa sungkan atau tidak enak pada saat ingin mulai bersilaturahmi dan membentuk circle tersebut. Yang pertama, kalian niatkan untuk belajar. Untuk kesana itu untuk belajar. Nah, kalian ini biasalah sama-sama pada saat kita pendekatan, pada saat kita datang bertamu sama orang, kalian siapkan untuk belajar, kalian ngobrol dan segala macam. Ya walaupun kalian paling enggak pada saat kalian sebagai mahasiswa peternakan, kalian datang ke satu peternakan, kalian akan berbicara ya kurang lebih seputar dunia peternakan. Nah di situ sebelum kalian bertamu ya kalian harus tahu dulu nih isu-isu apa sih di dunia peternakan yang nantinya sehingga menjadi obrolan di sana. Jangan sampai kalian bertamu, ya saya mahasiswa peternakan IPB Pak, cuma saya lagi aktif segala macam, dan setelah beberapa lama tidak ada topik dan pembahasan yang akan kalian ajukan gitu. Jadi diem-dieman aja, terus nggak lama langsung udah Pak kami kayaknya izin dulu Pak. Nah itu kalau bisa kalian harus tahu dulu nih apa sih yang harus saya tanyakan, apa bahan-bahannya apa aja, biar nanti terjadi obrolan yang intensif. Dengan begitu kan harus menciptakan bonding antara kalian
masuk ke peternakan dengan peternak-peternak yang kalian datangi, seperti itu Bu Anissa. Oke, luar biasa sekali ya Pak Jia. Mungkin awalnya membuat circle itu bisa dengan cara mendekati teman sekelasnya gitu ya. Iya, Yang betul. Bisa. Sama-sama orang Atau peternakan pada ya. saat kalian ke peternakan, kalian harus tanya dulu, Bapak punya anak perempuan nggak? Yang kira-kira udah Sekali lulus SMA. mendayung ya, Nah. 2-3 pulau terlampaui. Oke, Iya. sudah mungkin itu saja Pak Jia untuk Oke, sementara terima kasih. ini. Terima kasih banyak atas pencerahannya mungkin ya. Ya. Mungkin bisa sedikit mencerahkan dan membuka wawasan kepada teman-teman untuk bagaimana sih kita untuk mulai mencintai dunia peternakan dan bagaimana memulai usaha peternakan itu sendiri. Oke, kita akan kembali kepada pembahasan yang akan lebih menarik lagi Oke. berikutnya. Mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.